terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami percaya dengan Kau Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri sekarang. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Nanti Ibu Naomi menunggu kita dalam doa. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi percaya, ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat kami percaya, karena hanya Engkaulah Tuhan Yesus, kekuatan di hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami boleh beribadah, mengagumi betapa Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kebenaran-Mu yang kami perlu di hidup ini. Berfirman-Lah bagi kami semua Tuhan. Kami percaya kekuatan firman-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Dan berkatilah kami dengan suara firman-Mu, memberi kekuatan baru bagi kami semua. Berkati hamba firman-Mu Tuhan, seturut kehendak-Mu berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kekuatan baru lewat kebenaran-Mu memampukan kami semua untuk tetap setia dan taat kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bawa korban persembahan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan Yesus berkata persembahan kita semua dan serahkan berikan kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Belum semua, haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Karena kita ada di tempat, di suasana yang sangat indah, kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang merdu, seirama, supaya kalau dengar, Tuhan pun mendengar apa yang kita baca, hatinya disenangkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya berharap saudara tidak saling mendahului untuk membaca, karena kita tidak ada di jalan raya, saudara-saudara. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan jasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Puji Tuhan. Waktu melihat dan mendengar percakapan dari beberapa ibu khusus yang ada di rayon Yosua dan rayon Yusuf, karena ada kesempatan beberapa ibu dan juga bapak-bapak yang datang di kebun ini, dan juga sempat mencari bunga di kebun, saudara-saudara. Saya melihat di postingan tempat ini sungguh indah, ya, dan sempat cerita dengan ketua rayon Yosua, kalau bisa cari kesempatan rayon boleh beribadah di lokasi ini. Dan beberapa hari yang lalu saya cerita dengan Bapak Junior, saya bilang kalau boleh hari Sabtu saja, ya saudara-saudara, dan tercetuslah apa yang menjadi pembicaraan bersama-sama juga dengan ketua rayon Yusuf. Sekarang kita di bawah Tuhan ada di kebun ini, milik dari keluarga Talumeo Kambe. Sekaligus kami keluarga besar Jemaat GPD Betania Geria Peniti Indah mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Talumeo Kambe, Bapak Robi bersama Ibu Noto. Ya, terima kasih banyak yang boleh membuka tempat ini, kita boleh berbakti jemaat. Puji Tuhan. Luas lahan tanah ini, saudara-saudara, hampir 10 hektar, ya, besar, sama besar waktu kami praktek 10 tahun.
cuma DP 10 yang sama saudara-saudara ya. Luar biasa. Ini masih ada lagi tempat yang di bagian atas, ada 3 hektar menurut informasi dari Bapak Rodi, belum ditanami kelapa dan yang lain-lain. Kalau bapak-bapak bersedia mau kerja bakti, sudah mau bakopra di sini boleh, ya, puji Tuhan, luar biasa. Berkat yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga Taruneo Kambe, ya. Kalau adalah seperti ini, saya secara pribadi suka minta pensiun dini. Mau bikin apa lagi saudara? Bapak Robi tanggal 1 Desember bulan 2020 ini sudah pensiun sebagai anggota Polri, ya. Dan saudara kalau sudah ada di lokasi ini tempatnya sungguh nyaman, ya, udaranya masih segar, fresh, ya. Kalau bangun pagi saudara-saudara minum kopi, pisang goreng, kadang-kala pun suasana itu sangat mendukung. Kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, tidak panjang saya akan sampaikan firman Tuhan, karena saya juga bisa memahami saudara-saudara ada di sini. Perhatikan dalam ayat yang ke-27 apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam ayat ini, saudara-saudara, kita dapat menarik satu kebenaran firman Tuhan bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menolong orang percaya atau orang benar untuk menyelesaikan masalah. Saya ulangi, ayat yang ke-27 apa yang disampaikan oleh Yesus, saudara-saudara, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, ya. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kebenaran bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menolong kita orang percaya menyelesaikan masalah. Justru orang yang hidup di dalam kekhawatiran itu, saudara-saudara, bisa banyak kali kekhawatiran itu melumpuhkan orang percaya. Kalau kita perhatikan dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 bagian A, Alkitab berkata, Amsal pasal yang ke-25 bagian A, bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Khawatir itu membungkukkan orang. Apa itu khawatir? Khawatir itu adalah, saudara, gelisah, cemas. Gelisah, cemas terhadap apa? Gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itu khawatir. Kalau saudara misalnya dapat PHK, kemudian saudara mulai khawatir, Tuhan, kita pe anak pe uang sekolah ini bagaimana Tuhan mau bayar? Mau bayar dengan apa? Ada kekhawatiran dalam hati. Tuhan mau bayar kredit rumah ini semua jatuh tempo, gaji belum cukup. Ada kekhawatiran dalam hati. Tuhan, kalau kita sudah pensiun, kita hanya ada latar belakang pekerjaan, keahlian secara khusus. Kira-kira bagaimana ini Tuhan? Ada kekhawatiran dalam hati. Gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Nah, Yesus berkata, kekhawatiran itu tidak mampu memberikan kita solusi, jalan keluar dari kehidupan yang kita alami. Amin. Justru kekhawatiran itu membungkukkan badan. Orang biasanya kalau bungkuk, saudara, sulit mau tengok ke atas. Yang dia tengok cuma ke bawah terus. Masalah, pergumulan, beban, tekanan. Saudara-saudara, mau tengok ke atas itu terasa berat. Ya. Kalau orang yang khawatir itu banyak kali membungkukkan badan. Saudara mau suka nyandak bungkuk tuh badan, sederhana saja. Nyandak perlu khawatir. Amin. Waktu seorang bapak, dia ada bagian di belakangnya itu daging menumpang tapi besar, saudara-saudara. Dia sementara memancing di tepi sungai,
Sementara dia memancing, tiba-tiba ini ada anak iblis bilang begini, Mama, kita suka main bola. Kalau boleh cari akan bola apa kita di bumi ya? Mama, ini cuma cerita saudara. Mamanya cari bola, dia cari di pinggir sungai, dia lihat ada bapak yang sementara memancing, kebetulan dia punya daging yang besar ini karena badannya bungkuk, jadi dagingnya di bagian belakang ini besar. Iblis bilang, oh sana tuh bola. Ya, jadi dia langsung ambil tuh bola itu yang daging dari bapak yang sementara memancing, bagian belakang itu yang membungkuk, langsung sudah angkatlah daging itu. Tiba-tiba bapak ini dia rasa badannya terasa ringan. Kita coba ya. Dia pulang di kampung, dia berteriak-teriak, saya sudah sembuh. Ya, kebetulan di kampung itu selain bapak itu ada satu juga bapak yang sama persis penyakit ya yang dialami. Jadi ada 2 orang yang bungkuk di kampung itu. Kemudian yang satu ini dia masuk ke sembuh. Dia tanya kepada bapak yang sembuh, bagaimana kamu bisa sembuh? Dia bilang, kita memancing di tepi sungai pas jam 12 siang. DP umpan cacing. Tapi waktu dia bilang lempar katanya itu pancing, saudara-saudara, ini apa-apa 1 menit. Ini bapak ini yang suka cari kesembuhan, dia backing, saudara-saudara. Orang kalau suka cari kesembuhan, apa saja orang mau bilang pasti dia ikut. Sementara dia memancing jam 12, saudara-saudara, di neraka, iblis anak bilang begini, Ma, kita so pasti mau bermain bola, kasih pulang Johnny bola pada pemilik. Saudara bisa menerka cerita ini. Saudara, apa yang dialami bukan dapat kesembuhan tapi tambah beban. Dari 1 bola tak tambah 1 jadi 2, lebih membungkuk. Kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah bagi orang percaya. Siapa di antara kita Yesus bilang yang karena khawatir bisa menambah seatas saja umur hidupnya? Pernah enggak kalau saudara orang khawatir selalu ada solusi? Tidak ada, saudara. Dan dalam ayat yang ke-28 dikatakan oleh Yesus, dicatat, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yesus memberikan contoh bagi mereka yang penuh dengan kekhawatiran untuk belajar, untuk melihat dan belajar pada alam ciptaan Tuhan. Orang yang penuh dengan kekhawatiran, Yesus dia memberikan contoh untuk melihat dan belajar pada alam ciptaan Tuhan. Karena waktu Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah ini, dia bilang belajar kepada bunga bakung. Mengapa Yesus tidak pakai bunga agromena? Karena banyak kali dia memberikan perumpamaan, dia melihat ada alam sekitar di tempat itu. Kalau di situ di tepi, misalnya kebun, di situ ada pohon anggur, Yesus mengambil perumpamaan tentang anggur. Kalau dia ada di tepi pantai, dia mengambil perumpamaan tentang ikan. Nah, dia ada di padang, dia melihat di situ ada bunga bakung, dia pakai bunga bakung sebagai contoh. Kalaupun waktu itu ada bunga agromena, dia pasti pakai bunga itu. Tapi waktu itu bunga agromena belum ada, saudara-saudara, di situ. Nanti sekarang baru dia terkenal. Lebih terkenal bunga bakung. Amin. Jadi ibu-ibu yang ada bunga agromena bawa jo di gereja. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, bunga bakung itu dia ada 110 suku. Ya. Kalau bunga agromena cuma 30 jenis. 30 spesies. Kalau bunga bakung dia ada 110 spesies. Banyak, saudara-saudara. Yesus harus memberikan perumpamaan tentang bunga bakung. Ada bunga bakung Madonna,
ada bunga bakung Paskah, ada bunga bakung macan, ada bunga bakung cahaya emas Jepang. Dia memberikan contoh terhadap alam semesta. Coba saudara lihat apa yang ada di samping saudara. Di belakang Bapak Elisa ada pohon pisang. Belakang Ibu Naomi dan Ibu Angel ada pohon pala. Bapak Efraim, Bapak Ivo dan Bapak Stephen tengok ke atas ada buah kelapa, hati-hati. Bu, waktu bertani dia bilang, Tuhan ini tidak adil. Masa pohon kenari yang besar, dia punya buah cuma kecil. Dibandingkan dengan buah sandiki, dia cuma merayap, tapi buah besar sekali. Saudara-saudara, coba buat kalau pohon kenari kon dia buah sebesar sandiki. Sementara Bu marah-marah, tiba-tiba kenari jatuh di atas kepala. Sakit sekali saudara-saudara. Dia bilang, aduh Tuhan minta ampun. Coba tuh kalau buah kenari kon sebesar sandiki, so mati kita. Itu Tuhan adil saudara-saudara. Amin. Lihat alam semesta. Pohon pisang, pohon pala, pohon kelapa, apalagi saudara-saudara, durian, tanpa bekerja dan memintal kata firman Tuhan, tapi mereka bisa hidup. Amin. Itu sebabnya masuk dalam ayat yang ke-37, ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Ayat yang ke-30 di sini saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia begitu peduli atas hidup kita orang percaya. Amin. Sedangkan semua alam semesta di luar manusia, Tuhan dia begitu peduli, yang tanpa bekerja dan memintal, tapi dia tumbuhkan. Mereka tanpa bekerja. Bunga yang kita tanam, kita cuma khusus tanam, tapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Kelapa yang ditanam oleh keluarga ini cuma khusus sampai ditanam, tapi yang menumbuhkan Tuhan. Sedangkan alam semesta termasuk yang ada di sekitar kita yang kita lihat ini, saudara, tanpa bekerja dan meminta dia bisa tumbuh. Apalagi kita orang percaya. Saya percaya hari ini kita bukan cuma saudara-saudara melepaskan beban. Kerja di kantor bebannya saudara-saudara. Datang dulu di kebun. Saya percaya dari kebenaran firman Tuhan, saudara pulang, saudara membawa kelepasan dari Tuhan. Karena Yesus begitu peduli dengan apa yang sementara kita alami. Tadi malam ada beberapa tamu yang datang di pastori, termasuk ada salah seorang ibu rohani yang waktu kami praktek, saudara-saudara, ibu rohani ini dia masih pemudi, sempat didoakan karena dia kerasukan setan. Rumahnya di lokasi Kairagi, depan di depan SPBU Kairagi. Jadi ada gembala telepon minta tolong kepada gembala almarhum Pendeta Awi, minta tolong berdoakan kita seponakan ada kerasukan setan. Itu sekitar jam 11 malam. Kami pergi, saya menemani almarhum bersama Ibu Awi. Sampai di sana benar, ini ibu rohani yang salah satu yang datang bertamu tadi malam, yang orang Jepang itu yang cipit-cipit. Ya, ada berapa jemaat yang lihat, ya, dia kerasukan berteriak-teriak. Saya akan menikah dengan Lucifer besok jam 3 sore. Ya. Sudah didoakan, sementara didoakan dia berteriak, menangis, histeris. Dan ketika selesai didoakan, Pak almarhum Bapak Pendeta Uwi bilang, bawa ke gereja. Waktu mau bawa ke gereja, saudara, dia histeris, dia berteriak. Dia tidak mau, saudara, untuk dibawa ke gereja. Dia berteriak, menangis, sampai dia ada berbahasa Inggris. Ya. Dan waktu dibawa di gereja, saudara, itu didoakan dari jam 1 subuh sampai jam 6 pagi. Karena besoknya dia akan menikah dengan Lucifer, katanya. Ya. Tapi puji Tuhan, waktu pagi itu, saudara-saudara,
masih ada sisa roh kuasa kegelapan, tapi roh orang bule. Dia bilang, saya mau minta jus. Tapi sudah tidak terlalu, istilahnya sudah tidak terlalu, roh yang ada di dalam itu tidak terlalu seperti roh jahat yang begitu ganas ya. Ada yang bilang, di sini cuma ada jus aqua. Saudara semua bermain-bermain ya. Dan akhirnya didoakan terlepaslah. Saudara, dan dia cerita pengalamannya ketika dia menjadi pengerja suami istri. Dapat panggil di satu pengerja, tapi dia jadi pengerja di rumah omnya, di pelayanan omnya, di daerah Minahasa Utara. Saudara tahu, waktu dia jadi pengerja, maaf bicara, satu saat jadi om antar ikan. Dan bagi Ibu Rohani, dia bilang, aduh Kak, waktu antar ikan, saya bilang, mujizat apa yang terjadi? Karena selama saudara dia jadi pengerja di situ, dapat marah terus, dapat tekan, tiba dapat antar ikan mujair, ikan seperti yang tadi dibakar itu, ya pakai daun pisang dibungkus. Dia senang sekali, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saudara tahu waktu dia buka ikan itu, sebagai kemudian DP gembala panggil suami istri dan dua datang sampai katanya di pastor DP gembala bilang, Anda tahu ini jam ini dia 500.000, ini kita tuh sepatu ini dia 1 juta, ini televisi merek baru. Rupanya dorong dua suami istri dapat panggil cuma kasih bilang itu, tertekanlah mereka. Tapi saudara tahu ketika mereka ada dalam pelayanan berangkat ke daerah Jawa, dia pun mengalami pergumulan demi pergumulan. Ada gembala yang panggil mereka melayani sampai 4 tahun. Dan waktu mau menjadi gembala, DP gembala bilang, ngoni om gembala semua lepas jadi pengerja. Tapi cari doi kontrakan sendiri, bayar kontrakan dengan doi sendiri, dan lain sebagainya. Dia bergumul, saudara. Saudara tahu, sebelum mereka keluar dari gereja itu, dari gembalanya, Tuhan buat ada satu anak Tuhan, saudara, membantu mereka bisa mendapatkan rumah. Dan rumah yang mereka miliki itu sudah 2 rumah. Yang satu jadi gereja, yang satu jadi pastor. Saya bilang, kamu sudah tabur apa yang kamu tabur yang terbaik, melayani dengan hati tulus. Ya. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan sekalipun itu mungkin tidak diperhatikan, pun banyak kali di dalam apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, saudara-saudara, ada banyak hal yang mungkin secara manusia orang tidak bisa terima, ya, melayani kemudian dapat bawa ikan lagi bagai. Waktu jemaat mau datang bantu mereka mau berangkat, saudara-saudara, ke Gorontalo, gembala marah, ini boleh antar, kecuali gembala yang kasih izin. Akhirnya ada jemaat yang bantu secara diam-diam. Tapi Tuhan perhatikan apa yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan ini. Sekarang baru 2 tahun pelayanan mereka, sudah 25 keluarga di daerah Jawa, Bekasi. Dapat 2 rumah. Sedangkan burung pipit, saya bilang kepada teman saya ini, karena dia punya mata orang Jepang, saudara-saudara bilang, sedangkan burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kamu mata sipit. Haleluya. Kalau ada beban pergumulan hidup, lihat yo alam semesta ini, saudara-saudara, alam ciptaan Tuhan. Tanpa bekerja dan meminta, tapi Tuhan kasih hidup. Apalagi orang Tuhan punya ciptaan yang mulia. Masa Tuhan yang nak mau tolong? Teguhkan kepala kita. Dia peliharaku, dia peliharaku. Kita akan nyanyikan pujian ini, pujian yang sederhana, pujian yang lama, tetapi makna syair dari pujian ini luar biasa. Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia peliharaku, dia peliharaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus ajaib bagi kami. Katakan, dia peliharaku, dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, di senang atau susah, dia peliharaku. Dengan kasih saya mohon, mari kita semua berdiri. Oh, dia pelihara. Kita ada suasana di tempat di kebun ini, menikmati alam ciptaan Tuhan. Haleluya. Sedangkan alam ciptaan Tuhan yang lain Tuhan pelihara, apalagi hidup kita orang percaya. Oh, di selamat atau susah, dia peliharaku. Sekali lagi katakan, dia peliharaku. Oh, dia ada Tuhan Bapa Esa Tumangkut akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dia peliharaku. Di selamat atau susah, dia peliharaku. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali pada saat ini ketika kami terkumpul di tempat ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, Firman-Mu yang menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang akan menolong kehidupan kami untuk kami terus hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami bahwa apa yang kami lihat di sekitar kami ini Tuhan, Engkau pelihara, apalagi Tuhan kehidupan kami yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan sudah meneguhkan iman percaya kami sampai saat ini, sampai pun Tuhan datang kedua kali. Kami akan tetap berpegang teguh, kami percaya bahwa kehidupan kami tetap ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kami tidak Tuhan pernah dilepaskan oleh tangan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus kembalikan urapan-Mu berlipat kali ganda, hikmat kebijaksanaan, kuasa-Mu terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Dimanapun dia pergi dan berada, nama Tuhan terus dipuji, dipermuliaan. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan lewat pelayanan hamba-Mu bersama Ibu Gembala. Tuhan tolong pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dilayani Tuhan di Jemaat Betania, Tuhan terus pakai dengan heran. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu sudah masuk dalam tanah hati kami, dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami Tuhan terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah akan berakhir. Mungkin ada penyampaian dari Ketua Rayon Yusuf dan Ketua Rayon Yosua sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada ada? Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kembali lagi kita bangkit berdiri.
dilakukan firman oleh Bapak Gembala. Kesakitan tidak menimpa aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih buat kesempatan indah kami boleh berbakti di tempat ini di kebun milik keluarga Talumeo Kambing Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati kami keluarga besar jemaat GPD Betania, Ryan Yusuf dan juga Ryan Yesua. Maka semua kami Tuhan, pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian boleh hadir pada kesempatan siang hari ini. Diberkatilah kami semua. Berkat kekuatan kesehatan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Secara khusus juga kami berdoa untuk keluarga Tanine Talumeo. Kami juga berdoa untuk keluarga Talumeo Kambing Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ke dalam tangan, menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati keluarga besar ini. Biarkannya Tuhan Engkau memberkati semua Tuhan perkebunan milik dari keluarga Talumeo Kambing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong juga dalam tugas pekerjaan dari Bapak Robi sebagai anggota Polri. Tuhan menyertai bersama dengan istri yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini, Tuhan memberkati. Semua pelayan musik yang sudah melayani, Tuhan pun tambah pengurapan-Mu semakin luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami. Kami akan menutup rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari tadahkan tangan kita. Pulang dan bawalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan sukacita dari Tuhan Yesus dengan penghantaran penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua mulai siang hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Yesus Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya di awan-awan permai. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Rahmat merah hanya bagiku. Tuhan memberkati dan hidup dan selamat siang. Kita akan hadap siang menanti Tuhan.